Kemudian tuah atau angsa dari pamor lulut adalah sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsa dari pamor lulut adalah untuk memudahkan mencari rezeki, dan yang kedua omongannya itu dipercaya. Jadi banyak juga pamor lulut dipakai oleh para pedagang karena tentunya ketika kita berbicara terus omongannya dipercaya, kita jualan juga pasti insya Allah menawarkan barang laku. Kemudian memudahkan mencari rezeki. Jadi orang suka dengan jualan kita, datang sendiri ke kita, tertarik dengan apa yang kita jual. Seperti juga yang namanya kerezekiannya ada, Mas. Kerezekiannya ada, kewibawaannya ada. Ya kan? Saya bilang nih, kalau yang namanya kewibawaan versi Kilan itu lebih berat daripada karena kalau orang lawan jenis itu kagum itu kan menggemar. Betul. Anggar wis intinya kagum lebih berat daripada sing ngarannya demen. Sana aja dielek-eleknya gitu tetap cinta. Seperti itu ya Ki, gitu. maksudnya ya. Maksudnya seperti itu. Jadi saya bilang kewibawaan itu pelet yang lebih dahsyat daripada pelet-pelet yang seperti biasa biar dia cinta atau apa, karena kagum. Kalau orang udah kagum gue lebih berat itu kagum sih keprimen. Fans lah ya. Fans lah kayak gitu. Kalau lawan jenis pun kalau dia kalau sama jenis pun kalau dia udah intinya kagum atau menghormati dari dan orang itu nggak mungkin tersirat untuk menyakiti atau berbuat jahat. Betul. Jadi lu gue kalau senyum itu bisa menghentikan perang, kenapa kita harus angkat senjata? Kalau saya bahasanya seperti itu. Kita kuat atau aja kayak gitu. Kuatnya di situ terus dicalok. Bukan seperti Oke, ada lagi Ki. Jadi ini memang seperti itu. Jadi yang namanya ajian balasewu itu bisa untuk protek, bisa untuk menyembuhkan orang yang terkena santet, terkena pelet, tetek bengek, penyakit gaib lah wis pokoknya itu insya Allah bisa. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah gunung meletus maupun musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam cobaan berupa sakit. Masih dengan gestar saya Kilanak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Slawi. Semoga Allah berikan keberkahan umur, kesehatan, kemudian kelancaran rezeki, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama maupun tetangga sebelah ataupun manusia. Kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka kulonan. Kalau bicara kulonan, pasti sahabat Pusaka Jawa ingatnya Jawa Barat. Ya memang betul, kalau dari Brebes ya Kulon Jawa Barat seperti itu. Kalau kita posisinya di mana, di Sumatera ya wetan ya kan, seperti itu. Nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan mengulas lagi bahwasanya saya kasih underline pecinta tosan aji itu versi Pusaka Jawa Official ada 3. Yang pertama suka dengan antikanya, yaitu dengan tus atau tangguh utuh sepuhnya. Tangguh adalah estimasi pembuatannya, utuh bilanya pun utuh, sepuh pasti barangnya lama atau tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang suka dengan isinya, esoterinya, sisi tuahnya. Ya berarti itu lebih
ngalap pada berkahe dongane sang empu ya, atau spiritualnya saja atau energinya. Kemudian yang ketiga adalah dua-duanya senang dengan esoterinya maupun esoterinya, suka dengan luarnya yang bagus, tus tangguh utus sepuh, kemudian juga nguri-nguri isinya, memelihara dalamnya ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa di PJO ini kita tampilkan dua sisi itu. Silahkan sahabat Pusaka Jawa pelajari lebih lanjut, sukanya dengan yang mana. Suka dengan antikannya, silahkan dengar omongan saya walaupun saya hanya sedikit ilmunya. Yang kedua, kalau sisi esoteri silahkan dengarkan dari Ki Landak Jawa, karena beliau adalah seorang spiritualis yang memang untuk mengetahui atau menayuh satu keris tidak semua orang bisa melakukan seperti itu, karena butuh satu konsentrasi penuh ya untuk bisa masuk ke alam tetangga sebelah, kemudian melakukan komunikasi. Kadang ketika melakukan komunikasi kan yang namanya tetangga sebelah ada yang kayak manusia seperti umumnya lah, ada yang supel, ada yang galak, ada yang ramah, ada yang ya sama seperti kita karakternya. Nah, bagaimana Ki Landak Jawa itu bisa melobi mereka biar bisa diajak ngobrol. Nah, sahabat pusaka Jawa, bilah pusaka apa itu? Kita ambil bilahnya, ini adalah Gayaman Surakarta Wondo bener atau paku. Kemudian untuk pendoknya pendok bunton lamen, untuk handlenya kendit silang merah, mendaknya kendit silang merah, handlenya handle canteng. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa, bilah ini pernah saya babar ya, bilah ini pernah saya babar. Tentunya ketika saya membabar seorang diri, saya lebih cenderung membabar pada sisi makna filosofi atau perlambang dan juga dari sisi sejarahnya, antikane lah ya. Nah, ini mumpung ada Ki Landak Jawa, kita akan telisik lebih dalam apakah di dalam sini ada tetangga sebelahnya atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho hingga bisa berjalan dengan lancar proses menayuh ini. Coba saya jelaskan rincikannya dulu ya sahabat pusaka Jawa. Kita hitung looknya. Looknya ini look hemet-hemet. Look hemet-hemet gue sing ora katone lurus tapi ngeluk-ngelukis cuil men. Bahasanya bisa. Iya, look hemet-hemet ada di buku keris Jawa. Intinya lurus ya ora. Iya. Anak luka tapi harus teliti banget. 1 2 3 4 5 6 7. Look 7 ya. Ini sempana dengan kembang kacang, kemudian memakai jalen ya. Lambe gajahnya juga begitulah ya, seadanya. Kemudian ada gerenengnya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya, ini bulatan-bulatan yang menyatu karena ini saking sepuhnya, dan kemudian pamor besinya terlihat putih sekali. Ya, nanti saya jelaskanlah secara rinci. Silakan Ki, mudah-mudahan bisa melakukan komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Ki Landak Jawa tidak begitu cepat. Kalau cepat nayanya kayak terjelasannya. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara sempana artinya mimpi. Tentu mimpi di sini adalah cita-cita, harapan yang baik. Karena manusia alangkah baiknya hidup di dunia ini punya mimpi, entah itu mimpi untuk kehidupan akhiratnya ataupun mimpi untuk kehidupan di dunianya. Ya, ingin hidup mulia di dunia juga mulia di akhirat, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, berarti harapan dari sang empu ketika seseorang mempunyai pusaka sempana, diharapkan orang itu mempunyai mimpi, harapan ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika orang mempunyai keris sempana tapi orang duwe mimpi stuck begitu saja, eman-eman. Karena kita harus tahu makna filosofi atau doa dari sang empu, harapannya itu bagaimana, agar kita yang tadinya kita dari angka 1 ya naik ke tangga 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya dulu lah, tak anggap pasikutannya dulu ya. Pasikutannya yang besinya yang putih ya, besinya yang putih kering ya, putih ya, ini kan besinya keputih-putihan dan kering. Terus pasikutannya yang kaku dan kasar. Kemudian dari gandiknya ya, kita lihat gandiknya itu agak miring, sahabat pusaka Jawa, gandiknya agak miring. Kemudian juga pamore yang gaji ya, ini kan pamore yang gaji. Kemudian juga menancapnya pada bilah, pamornya itu pandas kokoh dalam. Ini estimasi adalah Pajajaran sahabat pusaka Jawa ya, estimasinya Pajajaran.
Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Pajajaran, nanti dulu deh, kita jangan bicara Pajajaran dulu, kita bahas dulu untuk ricikannya. Ricikannya ini adalah, kalau pucukan bilanya ini adalah Nyujen. Tadi looknya sudah jelaskan, hemat-hemat. Untuk pecetan atau belumbangannya itu bata rubuh. Kemudian untuk gandik bonjonya ini speed rontal. Sahabat Pusaka Jawa, ini saya kira ini keris tergolong keris yang apa ya, feeling saya ya, ini buat piandel, sahabat Pusaka Jawa. Ini saya merasakan seperti itu ya, karena berdasarkan pengalaman aja wis, bahasanya gitu. Intuisi saya mengatakan seperti itu. Kalau kita bicara tentang pamor pamor ular lulut jenisnya seperti bulatan-bulatan yang menempel ke atas, seperti badannya ulet ya, ulet yang di daun, ulet bulu lah atau ulet apalah yang hijau kan, seperti itu. Kemudian pamor ular lulut tergolong pamorekan, artinya pamor yang direncanakan terlebih dahulu oleh sang empu pembuatannya. Kemudian karena pamor itu ada lawannya, pamorekan adalah pamor tiban yang tidak direncanakan, seperti itu. Nah, kemudian tuah atau angsa dari pamor ular lulut adalah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsa dari pamor lulut adalah untuk memudahkan mencari rezeki, dan yang kedua omongannya itu dipercaya. Jadi banyak juga pamor ular lulut dipakai oleh para pedagang, karena tentunya ketika kita berbicara terus omongannya dipercaya, kita jualan juga pasti insya Allah menawarkan barang laku, kemudian memudahkan mencari rezeki. Jadi orang suka dengan jualan kita, datang sendiri ke kita, tertarik dengan apa yang kita jual, seperti itu. Jadi pamor adalah lambang doa dan harapan dari sang empu atau sang pemesan awal keris. Jadi kalau umpamanya kita lihat pamor ular lulut, ya lambangnya doanya seperti itu, yang ditirakati, disematkan dalam bilah pusaka itu, yaitu. Kemudian kita bahas tentang look 7. Look 7 adalah makna filosofinya adalah agar si pemilik look 7 itu mempunyai wibawa yang besar dalam bicaranya. Kalau bicara wibawa yang besar berarti kan perintahnya ditaati, bentakannya pun ditakuti, kemudian omongannya pun mempengaruhi lawan bicaranya. Ini wibawa yang besar. Jadi besar harapan dari sang empu, kalau kita rangkum dengan dapur sempana, pamor ular lulut, look 7, agar si pemilik keris ini itu mempunyai wibawa yang besar, kemudian mempunyai, selain wibawa yang besar, omongannya pun mempengaruhi lawan, perintahnya pun ditaati, kemudian bentakannya pun ditakuti, menjadi orang yang berwibawa. Tapi selain mempunyai wibawa yang besar, dia juga rezekinya mudah ya, omongannya pun dipercaya. Itu makna filosofi dari sempana look 7 pamor ular lulut, seperti itu. Sudah Ki? Ya, kayaknya antep sakale. Oke, biar Ki Lanang ini saya jelaskan tentang Pajajaran. Pajajaran adalah satu kerajaan yang besar, sahabat Pusaka Jawa. Kenapa saya bilang besar? Pajajaran itu umur kerajaannya hampir antara 400-500 tahun. Pajajaran itu berdiri sekitar 800 Masehi, kemudian runtuh sekitar pada tahun 1600-an atau 1500-an. Hitung saja, Majapahit aja kalah, sahabat Pusaka Jawa. Majapahit itu panjangnya kalah dengan Pajajaran, walaupun Pajajaran tidak sebesar Mojopahit. Jadi pastinya mempunyai ini, sahabat Pusaka Jawa. Pajajaran itu mempunyai ilmu yang lebih matang secara pemerintahan. Bahasanya kayak gila, secara pemerintahan. Pajajaran juga itu lokasinya di Bogor. Ya, Pajajaran lokasinya di Bogor, sahabat Pusaka Jawa. Kalau Segaluh itu di Ciamis, seperti itu. Alhamdulillah Mas, sudah siap. Sudah ya, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu-rahayu buat para sahabat PCO. Siap. Dan juga sahabat Kilandak. Siap. Iya, alhamdulillah
saya bisa atas izin Allah bisa menayur di sini. Energinya itu berwarna putih mas, tapi muncrat emas dan juga banyak gelung-gelungan emas gitu. Jadi warna energinya itu seperti itu. Campur emas ya. Campur emas, putih dan emas kan katanya bling-bling mas. Iya. Bersinar kalau warna emas kan ya. Jadi bling-bling ya warnanya itu bling-bling warna energinya. Dan energi yang tertanam di sini itu energinya sih dari doa-doanya si empuh ya mas. Hodam-hodam yang dimasukkan. Dan juga tertata rapi energi dan ilmu dari si pemilik pertama mas disimpan di sini. Siap. Jadi kalau dia bilang saat dia mau moksa itu ilmunya itu dikunci di senjata ini. Biar ntar siapapun keturunannya itu bisa mewarisi tanpa, intinya kalau orang itu sudah terbuka itu bisa melihat dan bisa membuka yang namanya kotak yang ditinggalkan, yang dimasukkan secara gaib di sini oleh Eyang itu. Atau Raden itu. Namanya mas Raden Jayaraga Kertasindu Nara salah. Raden Jayaraga Kertasindunara. Dan salah satu macan putih yang bernama macan putih, Raja Macan Putih yang bernama Lawe-Lawe Bodas, Eyang Lawe-Lawe Bodas. Beliau dari Gunung Salak atau Gunung Salak. Terus? Dan di sini juga ada yang namanya Walet Pajajaran. Dan juga di sini juga tertanam yang namanya Ajian Balasewu atau Balaseribu. Terus? Kalau Balasewu berarti untuk protek kaki ya, macam-macam ya. Macam-macam, bisa untuk menyerang, bisa untuk protek juga. Kewibawaan dan lain sebagainya. Kewibawaan dan juga bisa untuk menggiring orang dengan banyak mas. Itu. Menggiring massa. Karena memang yang namanya energi emasnya itu kan terlihat tersinar dan macannya itu giring orang biar orang itu berkumpul di suatu tempat yang kita inginkan. Siap. Salah satu manfaatnya itu ditulis dulu satu. Tuahnya apa? Tuhannya satu, bisa untuk mengumpulkan orang dengan dari skala RT, RW, desa, kecamatan, mengumpulkan massa lah. Iya, ya intinya saya ceritakan. Iya, bisa untuk mengumpulkan massa itu untuk tertarik omongan dari si pemilik keris ini dan menuruti apa perintahnya. Itu satu itu. Dan kalau bilang dari manfaat Eyang Lawe, Eyang Lawe itu siapapun pemilik keris ini akan memiliki sifat yang welas asih. Itu Pembawaannya welas asih dan juga junjung derajat juga ada di situ. Dan juga satu mas, ingin selalu menolong orang walaupun orang itu nggak kenal. Gitu ya. Orang pikir dewis ya welas asih lah ikutnya ya. Iya, itu seperti itu pembawaannya. Terus apa lagi? Dan itu manfaat itu ya. Manfaat sertifikasinya itu ya tadi proteknya ada di situ, perlindungan double dari manusia dan juga tatasnya juga ada mas. Kalau ada perlindungan secara double pasti ada yang namanya tatas atau pembalik serangan ya. Iya, kalau memang kita itu intinya dihadang orang yang memang tahan pukul atau tahun apa, insya Allah karena ini ada yang namanya tatas itu untuk menataskan seperti itu biar tembus. Siap. Dan juga bisa juga untuk mengobrak-abrik yang namanya pagar juga bisa, ini pagar gaib, merusak pagar gaib. Itu tugasnya siapa di situ? Di situ tuh tugasnya itu ya archernya itu atau walet pajajaran itu seperti itu untuk menyerang secara itu. Jadi intinya dan juga bisa patak kanan kenane kiwa ngono. Matak kanan tapi sing kena kiwa pimen kowe carane kowe. Itu bisa tipuan ya. Bisa untuk tipuan seperti itu. Saat archer itu menyerang jadi ntar yang namanya Eyang Lawenya yang gitu. Siap. Jadi seakan-akan mau nyerang Mas, orang berkumpul melindungi Mas, ternyata yang saya serang itu rumahnya Mas seperti itu juga. Siap. Itu. Apalagi jadi satu Mas, ini tuh
semua ini yang tadi saya jelaskan semua itu bisa kita gunakan semuanya kalau saat penyelarasannya itu benar-benar yang namanya ini Mas, maksimal. Karena saya bilang ada orang yang intinya belum terbuka tapi dia sudah mendapatkan manfaat dari si keris lah intinya. Siap. Si benda pusaka itu. Siap. Ada yang udah bisa tapi dia nggak bisa maksimal. Siap. Kan kenapa? Karena memang di sini itu karena sangat banyak itu, karena ibarat kata rumah, kalau kita rumahnya listriknya itu 450, terus intinya kita mau ituin freezer ya pasti nggak kuat toh. Harus diselaraskan, dinaikkan dulu. Harus dinaikkan. Kalau setrumnya samakan. Biar ini bisa keluar semua. Setrumnya kita kalau nggak sama kita harus melebihi dari si energi pusaka itu. Gitu, jadi maksudnya Kilandak itu ketika sahabat pusaka Jawa punya pusaka yang energinya tinggi, gunanya penyelarasan adalah untuk mensinergikan antara pusaka dengan tubuh si pemilik. Kadang tubuh si pemilik tidak matching dengan dengan pusakanya. Umpamanya nih baju ukurannya XL, ternyata si pemilik itu ukurannya S, kan kedodoran, nggak pas, nggak maksimal. Nah, ini biar supaya apakah keris itu dikecilkan, baju itu dikecilkan, solusinya ada dua, dikecilkan menyesuaikan tubuh si pemilik, atau tubuh si pemilik itu digedekan seperti itu agar menyesuaikan si baju itu. Nah itu maksudnya penyelarasan itu fungsinya seperti itu. Seperti itu. Dan kalau udah penyelarasannya udah rata-rata itu penggunaan itu ngikutin. Siap. Penggunaan tuanya ini mengikuti seorang. Untuk rezekian ada nggak Ki? Alhamdulillah. Karena di sini kan pamornya ular-lulut nih. Iya, saya bilang ini tuh memang ada kerezekiannya. Sekarang gini, kalau kan yang namanya Raden Jayaraga itu kan pemimpin dunia di situ. Dia itu juga punya kekayaan gitu. Pasti dia itu juga ini penarik juga yang namanya kerezekiannya ada Mas. Kerezekiannya ada, kewibawaannya ada. Ya kan? Saya bilang nih, kalau yang namanya kewibawaan versi Kilandak itu lebih berat daripada pelet. Karena kalau orang lawan jenis itu kagum itu kan menggemar. Betul. Anggar wis intinya kagum lebih berat daripada sing ngarannya demen. Sana aja dielek-eleknya gitu tetap cinta. Seperti itu ya Ki, maksudnya gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi saya bilang kewibawaan itu pelet yang lebih dahsyat daripada pelet-pelet yang seperti biasa biar dia cinta atau apa, karena kagum. Kalau orang udah kagum lebih berat itu kagum sih keprimen. Fans lah kayak gitu. Kalau lawan jenis pun kalau dia kalau sama jenis pun kalau dia udah intinya kagum atau menghormati dan orang itu nggak mungkin tersirat untuk menyakiti atau berbuat jahat. Betul. Jadi gue kalau senyum itu bisa menghentikan perang, kenapa kita harus angkat senjata? Kalau saya bahasanya seperti itu. Kita kuat toh aja kayak gitu. Kuatnya di situ terus dicalok. Bukan seperti Oke, ada lagi Ki? Jadi ini memang seperti itu. Jadi yang namanya Ajian Balasewu itu bisa untuk protek, bisa untuk menyembuhkan orang yang terkena santet, terkena pelet, tetek bengek, penyakit gaib lah wis pokoknya itu insya Allah bisa. Karena beliau itu sebelum moksa ngomong sama saya semua itu dimasukkan di sini ilmunya, biar entar intinya keturunannya atau pemilik sejati setelah beliau itu siapa bisa menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Siap. Gitu. Oke. Ada lagi Ki? Ya kalau untuk penggunaannya saya bilang ini penyelarasan belum. Kalau penyelarasan perawatan belum. Iya, itu kan tadi manfaatnya dulu ya. Iya. Untuk perawatannya beliau itu ingin namanya itu minyak dan bunga gitu. Minyak apa? Minyaknya itu minyak yang netral aja Mas, apa aja terserah yang netral dia bilang itu yang netral. Tapi lebih bagus itu bunga mawar atau minyak mawar gitu. Bunga karena dari dulu itu ini lebih bagus dikasih bunga. Sama juga yang namanya itu diasapi gitu. Itu cara perawatannya. Setiap yang namanya itu satu manis
karena moksanya beliau itu di Sabtu Manis kalau bercerita dengan saya. Oke. Terus penyelarasan gitu. Untuk penyelarasannya itu di hari Sabtu Manis 1 kali aja, atau di dalam 40 hari itu penyatuan itu sekali. Kalau menambah powernya itu setiap hari mawar nggak masalah untuk menambah power ini. Tapi untuk penyelarasannya itu di Sabtu Manis itu orang itu harus namanya itu mandi yang namanya mandi air mawar, sama juga merang keramasannya merang mas, merang kue apa rane lah, arane apa ngomong kutu pari sini pari ketan ireng. Iya, Bisa ketan ireng sering iki. Karena ketan ireng itu bisa untuk menetralkan energi dan memposter energi itu saat ini masuk ini kayak didorong mas, set ya? ngunci orang mau lunga maning. Siap. Jadi merang ketan ireng itu gunanya itu untuk mengunci gitu kata beliau, dan kata beberapa intinya tetangga sebelah yang sering saya tayu mas. Ketan ireng itu intinya kenapa ngon kue itu mengunci. Dan yang mlebu ke intinya Mas Koko ya simpan mancing mono Mas Koko gitu. Kudu kilandak gitu. Jadi memang seperti itu manfaatnya seperti itu. Kenapa merang itu digunakan mau dicampur sambung nggak masalah mas. Siap. Tapi ya kita harus hati-hati. Kalau kita belinya online atau apa, ntar jangan-jangan merangnya merang kue. Merang bohongan. Bukan ketan ireng, bisa padi, bisa ketan biasa. Karena ada online ada. Zaman saya siapa sih ngakak? Merang dicol, astagfirullahaladzim. Ya aku ngeliat angel. Coba saya ujuk-ujuk Mas Koko tahun ning sawah ngeliatin merang perlu. Siap. Iya seperti ada itu. Lagi Ki? Untuk itu kok cara penyelarasannya udah, perawatannya udah. Pemakaian. Cara pemakaiannya itu kalau untuk pagar itu ya dibaca ininya aja, minta sama intinya Raden Jayaraganya aja, minta untuk itu. Kalau untuk seperti protek atau apa, dan juga mas bener mas, kalau untuk protek itu anak sekarang garis bumi ini pun sama. Sepertinya orang zaman dulu itu kalau intinya kita akan untuk apa namanya memagar itu hanya gitu seret itu dipocok aja mau 5 pocok ya. Kayak buat lambang, dan itu seperti teritorial loh. Gitu. Jadi tempat ini sudah dipagari, maksudnya udah dikuasai dan dilindungi oleh ini gitu kayak gitu. Siap. Okay. Dan memang dari intinya dari pokoknya beliau itu memberikan kris ini seperti itu. Seperti intinya anak saya itu harus seperti ini loh, seperti yang Mas Koko pernah cerita, dan bapaknya beliau pun ingin anaknya itu seperti kris ini gitu. Pokoknya dari Raden Jayaraga itu. Jadi pemakaian tadi gimana Ki? Cara pemakaiannya itu tinggal yang namanya itu diasapi, disambat, terus bakar dupa, dan juga bakar itu ya intinya yang bisa dibakar lah, yang penting jangan bakar rumah mas. Terus dan juga mawarnya itu ditabur-taburin, terus kita keinginannya mau protek, mau untuk itu. Jadi kalau memang sudah menyatu mas, itu akan otodidak mas biasanya. Cara penggunaan itu akan seperti itu. Jadi saya bilang ini powernya lumayan gede. Jadi memang untuk orangnya saya kira ya intinya ya digunakan sebaik-baiknya. Siap. Karena ada pesan beliau. Ya, saya akan selalu ada, tanpa kamu tahu aku akan selalu melindungi dan mengawasimu untuk menjadi orang yang baik bagi sesama manusia. Gitu pesannya dari beliau. Dan satu lagi mas, pernah di ini yang namanya Raden Mas Ngabei Sulistyo Joyo Negoro, pernah dipakai untuk yang namanya itu perang saat kemerdekaan Indonesia. Ini pernah dipakai mas, pernah dibawa untuk perang di situ, karena memang tersimpan yang namanya Balasewu. Jadi orangnya satu, kelihatannya itu seperti banyak gitu. Itu bikin orang takut gitu. Padahal pasukan beliau itu hanya berapa gitu. Tapi seakan-akan itu dulu penjajah itu seperti melawan orang sangat banyak sekali. Seperti itu. Jadi memang ini kris ini juga pernah untuk
untuk ikut berperang untuk kemerdekaan negara kita, Mas. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah sih sangat-sangat, ya menurut saya kalaupun ini dipakai untuk berdagang itu bukan intinya tidak jalan semuanya. Ya, karena ada rezekinya. Dan justru juga untuk tolak bala kalau barangkali jualan kita disantet kan di sini ada bolo sewunya. Ada bala sewu. Ada proteknya seperti itu. Kalau ya, cuman mungkin itu bisa digunakan nggak kadang bisa. Tinggal penyelarasannya. Biar kita paskan semuanya, mau sendiri pun ya itu tadi seperti itu gitu. Dan intinya ya beliau ini kalau bisa ya dikasih inilah tutup gitu. Beliau. Sama sudah setelah ditutup itu kita yang namanya itu gedang bahasa Indonesianya apa? Pisang itunya pelepahnya pisang dikeringin terus buat taliin ini tali di itunya apa namanya? Rangka. Singkapnya gitu. Biar memang ini tuh selalu terjaga atau ready lah gitu. Ada aja ya kadang bawaan tetangga sebelah itu masing-masing sahabat usaha Jawa Pusaka itu, dan memang kenyataannya seperti itu. Ada lagi Ki? Dan satu mitos atau fakta kalau dipegang beliau ya beliau intinya mintanya itu jangan pernah dipangku sama wanita, jangan sampai keris ini itu dipangku gitu. Siap entah terjadinya apa ya beliau cuma menjelaskan seperti itu ya Mas ya, jangan pernah dipangku sama wanita, apalagi wanita yang sedang hamil atau sedang menstruasi atau nifas atau apa gitu Mas, nggak boleh gitu yang seperti ini. Mungkin ada lagi akan jadi energinya itu bukan positif ya, negatif bisa terjadi ya Allah. Nggak ada Mas. Quote-nya itu gini, becik ketitik ala ketoro, artinya Mas yang baik akan terlihat, yang jelek juga akan konangan. Jadi hendaknya kita di dunia ini pasti lambat laun pasti terlihat, entah itu perbuatan kita baik maupun buruk. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik, yang buruk ya, dan yang buruk ya. Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.